Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Dua panjenengan sedaya yang Allah Subhanahu wa taala ditakdir dikumpulaken datang sundanipun tempat ingkang mugi-mugi tempat iki diparingi barokah kaliyan Allah Subhanahu wa taala, diparingi rahmat kaliyan Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal agama datang tempat menika antosipun saya insyaallah istiqomah insyaallah Allahumma amin. Dan di nopo ingkang panjenengan sedaya lampahi kambing kuwi manik tok saestu sing kambing kuwi subhanahu wa taala nek rompi rono lan mugi-mugi hajat kula panjenengan sedaya, keinginan harapan kula panjenengan sedaya, urusan dunia dan akhirat kita berkatil majelis ini Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho dan Allah kabulkan untuk kita semua insyaallah Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu berkah dan jago Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ya yaumil qiyamah insyaallah Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin hadirat rahimakumullah, di sini saya akan bercerita, bukan memberikan nasihat, bukan berceramah. Kurang pantas karena di sini bidangnya ini kiai jadi sundang saya berceramah tidak pantas. Saya akan bercerita, ibu saya pernah memberikan nasihat kepada saya, hati-hati di budaya setan, hati-hati di budaya setan, karena setan itu bisa membungkus suatu kebaikan dengan berbagai macam keburukan, dan setan juga bisa membungkus suatu keburukan dengan berbagai macam kebaikan. Oleh sebab itu kita disuruh hati-hati. Salah satu contoh mungkin kita akan berangkat ketika mendengar suara azan, kita akan pergi berangkat melaksanakan. Akan tetapi ketika kita sudah keluar dari rumah, kemudian di dalam hati kita terbesit pemikiran bahwa perginya kita kepada masjid untuk mendirikan sholat, untuk melaksanakan sholat ini merupakan suatu perbuatan riya atau pamer. Misal ada pemikiran semacam itu, kemudian kita berpikir, setan menghembuskan, memberikan pemikiran semacam itu, kemudian akal kita bergerak. Kita berbuat amal, kemudian ada unsur riya, tidak diterima sama Allah, kemudian kita balik kanan, masuk rumah lagi, setan keplok-keplok, berhasil. Kenapa? Sudah memasukkan pikiran riya pamer ketika akan melaksanakan suatu perbuatan, kemudian kita mengamini, balik kanan, tidak jadi sholat, setan keplok-keplok. Kenapa? Berhasil dia. Dia membungkus suatu kebaikan dengan berbagai macam keburukan. Gitu juga sebaliknya, setan juga bisa membungkus keburukan dengan berbagai macam seolah-olah kebaikan, seolah-olah kebaikan. Ya mungkin ada kumpul-kumpul anak muda, ya. Kemudian kita ada sedikit kelebihan rezeki, uangnya mungkin lebih banyak, kemudian kita keluarkan, kita berikan kepada pemuda itu, niatnya sedekah. Tapi tidak tahu sama pemuda itu ternyata dibuat hai, ya seolah-olah baik, sedekah, tapi salah sasaran. Apa enggak boleh? Boleh kalau kita sudah makom. Ada seorang ulama Al-Habib
Abdullah bin Soleh As-Segaf, Khadimul Majlis Raudhatul Salaf di kota Bangil, yang jamaahnya Masya Allah ribuan. Suatu ketika beliau punya suatu rutinan di musola. Di dekatnya musola itu ada semacam pos kamling. Dan setiap kegiatannya daripada Habib Abdullah ini tadi, orang-orang sekitar, anak-anak muda sekitar ini membuat acara sendiri. Acara haid itu tadi. Kemudian Habib Abu Bakar ini keluar daripada musola, kemudian menuju kumpulannya anak-anak muda ini. Kemudian beliau mendekat dan ditanya, apa yang diminum ini? Kalau bahasanya di sini arjo katanya, iya. Arak Jawa ya katanya Husnu dicampuri sama cem-cemannya tikus atau tap-tapan uli dan lain sebagainya. Kalau ya Husnu bilang semacam itu. Autan katanya itu. Mas Ari kecantol kawat. Punya julukan baru. Kemudian Habib Abdullah ini mengatakan kepada yang hadir di dalam perkumpulan ini, jangan diminum, tidak bagus untuk kesehatan. Kemudian beliau mengeluarkan uang dari sakunya kurang lebih sekitar 500.000 diberikan kepada orang ini tadi. Beliau bilang, ini dibuang, diganti beli yang agak mahal, ya mungkin brandy atau whisky atau apa. Jenengan anak semerap Beb, semerap boten atos kula, saestu boten. Nek kanca kula natos, kula ningali tok, tapi ningali tok. Suruh beli itu yang ada merek-mereknya, ini agak mahal. Kasihan perutnya. Kalau yang semacam ini nanti rusak. Kalau yang ada mereknya mungkin tidak rusak, cuman mumet tok. Diberikan 500.000. Kemudian sebelum beliau kembali ke musola, beliau nitip pesen. Nanti kalau mau ada acara lagi, bilang sama saya, tak kasih uang lagi, beli yang lebih mahal. Pertemuan berikutnya masih ada. Ketika beliau rutinan untuk pertemuan berikutnya masih ada. Didatangi sama Habib Bakar, Habib Abdullah. Tanpa banyak bicara, beliau mengeluarkan uang, dikasihkan. Kembali lagi. Ketiga semacam itu. Keempat, dilihat ketika beliau akan masuk kepada musola ini, ditanya, loh, orangnya kok tidak ada? Tanya kepada jamaah. Ini mohon maaf, yang kemarin di pos kamling ini kok tidak ada semua, sekarang kemana? Ini mau saya beri uang. Ya. Di mana orangnya? Sudah duduk di dalam musola dengan kepala tertunduk. Malu sama Habib Abdullah bin Soleh As-Segaf. Makomnya kita belum kepada beliau. Tapi insya Allah semoga Allah berikan kepada kita semuanya kefahaman, kekuatan, keistiqomahan sehingga kita bisa amal. Yang mana amal ini insya Allah atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala bisa meningkat, yang mana akhirnya bisa membantu daripada dakwah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa, yang paling ringan menurut baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah senyum. Senyum itu merupakan suatu sedekah. Pun jenengan guyu tok mawon. Guyu tok mawon. Masih ompet-ompetan kados ngeten iki tiyang dugi dilenggahi sikile jenengan pun guyu mawon kan. Lho ya Bu, ngapunten Pak, ngapunten sikil kula kidekan. Mboten sanesu. Mboten sah nesu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemarin ketika di Sobrah ada satu cerita yang terselip yang belum terselesaikan, yaitu ketika saya bercerita tentang seorang Cina etnis Tionghoa yang melihat ketika pada saat Sokal ini ada rombongan orang-orang berpakaian putih, yang mana orang-orang ini ada satu orang yang wajahnya sangat bersinar, mencorong. Kados tim hadron iki rek ndamel rasukan biru niku mencorong sedaya. Sing durung rabi ndang rabi mesti. Sing wingking niku mboten tim hadron lho niki. Mboten tim hadron niki saes lho. Sing tim hadron niku ndamel biru-biru. Kadang musite nggih ngoten niki. Tapi musik legendaris mboten asal nderek-nderek lho niki. Teng wingking soalnya. Wajahnya mencorong, dan beliau ini yang wajahnya mencorong ini mencium keningnya satu persatu.
Akan tetapi yang diherankan oleh orang Cina ini tadi, kok orang-orang yang dicium keningnya ini kok seperti nggak merasa apa-apa ya, nggak ada respon. Apa mereka ini nggak tahu di dalam hatinya semacam itu? Rutinan berlanjut dengan rutinan, berlanjut dengan rutinan. Setiap ketika rutinan ini, orang Tionghoa ini, orang Cina ini berdiri di depan pintunya untuk melihat, Walhasil di dalam hatinya ada keinginan untuk bertanya kepada Sohibul Bait, seorang jamaah. Kemudian di waktu lain beliau silaturahim kepada Sohibul Bait ini yang mengadakan kegiatan maulid semacam ini, kemudian bertanya, saya itu ketika melihat saat acara berdiri, beliau mengatakan semacam itu, melihat acara berdiri ini ada rombongan orang-orang putih, pakai baju putih, ada satu yang wajahnya ini bersinar, dan wajahnya bersinar ini menciumi satu persatu orang-orang yang hadir di majelis. Tapi kok orang-orang tidak merespon ya? Heran saya, orang-orang yang hadir di majelis maulid ini tidak tahu bahwa hadirnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mereka ini tidak tahu. Akan tetapi orang yang mohon maaf pada saat itu belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ini merupakan satu tanda nantinya dia akan mendapatkan hidayah. Kemudian orang Cina ini bertanya kepada Sohibul Bait, siapa orang itu? Kemudian sama Habib ini, Sohibul Bait ini dijelaskan bahwa yang datang itu adalah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tuntunan kami, junjungan kami yang akan menolong kami di dunia dan di akhirat. Orang ini terdiam. Si Cina ini terdiam. Seperti berpikir agak lama. Akhirnya memberanikan diri minta dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah orang Cina ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, lain waktu keluarganya diajak semua untuk menemui Habib ini untuk ditalkin membaca 2 kalimat syahadat. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW membawa kemudahan untuk kita, memberikan pertolongan untuk kita, dan kita umatnya harus yakin, hakul yakin bahwa beliau syafaatnya berlaku di dunia ini sampai nanti di yaumil akhir. Saat ini banyak orang nggak percaya, bahkan kepada Allah Rabbul Alamin aja nggak begitu percaya. Ini loh permasalahan. Permasalahan apa? Nggak percaya. Kenapa? Menurut Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, karena kita tidak mengenal siapa Allah Rabbul Alamin, dan kita tidak mengenal kekasihnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga kita dengan mudah melaksanakan maksiat. Kita dengan ringan meninggalkan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dengan ringan melaksanakan larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh problemnya di sini. Kita harus kenal dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Pintunya cuma satu, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Bahkan mohon maaf, Allah yarham Gus Rohim, Khotimul Majlis Riyadul Jannah di Kota Malang, ketika beliau menggelar acara maulid semacam ini, baik safari atau rutinan biasa ini, beliau selalu di awal mengatakan, sambungkan ruhani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambungkan ruhani kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Sambungkan, minta kepada Allah, nyambung urusannya Allah, bukan urusannya kita. Kita apa? Kita datang ke sini baca maulid, selesai. Tidak usah macam-macam, tidak usah neko-neko. Datang baca maulid, selesai. Waktunya baca ya Robi, baca ya Robi. Waktunya qasidah, ya kita qasidah. Waktunya baca rawi, ya kita baca rawi.
Tapi di tengah-tengah kita membaca maulid, kita minta kepada Allah agar rohani kita, batiniah kita disambungkan kepada Allah Rabbul Alamin dan disambungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan ada yang semerap di perkawis niki. Tahu apa enggak? Selama kita safari 40 berapa ini? 41 hari. Pernah kita meminta kepada Allah untuk disambungkan kepada Allah Rabbul Alamin, untuk disambungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kita? Pernah enggak? Jawab masing-masing. Kalau kita belum pernah, makanya kadang kita sering gelisah. Salone gak enak, gelisah. Hadrohe gak enak, gelisah. Munsitnya suaranya enggak apa? Enggak perlu gelisah, tidak nyaman maulidnya. Berarti maulid kita nyampenya cuma di salon, nyampenya cuma di hadroh, nyampenya cuma di munsid. Kalau munsid legendaris tidak hadir, tidak enak, tidak nyaman, karena beliau punya suara yang khas. Berarti maulidnya kita tergantung cuma pada suara. Kita tingkatkan, bagaimana? Ya Allah, sambungkan ruhani saya kepadamu ya Rabb, sambungkan ruhani saya kepada kekasihmu Sayyidil Wujud Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita di sini hadir di proses safari maulid ini untuk menjadi manusia yang lebih baik. Proses ini saya katakan, bukan kita hadir terus menjadi manusia yang baik, bukan. Saya ngomong seperti ini apa saya lebih baik? Bukan. Apakah saya seperti ini sudah bisa nyambung kepada Allah Rabbul Alamin? Apa sudah bisa nyambung kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan. Kalau saya menangis di acara maulid, saya gersolo, saya gelisah karena Allah belum menyambungkan saya kepada Rabbul Alamin, karena Allah belum menyambungkan saya kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak dosa yang saya lakukan, terlalu banyak maksiat yang saya lakukan. Itu yang saya tangisi. Jangan dikira nyambung, jangan dikira baginda hadir, karena keburukan hati saya, kejelekan hati saya. Kalau tidak percaya, tanya orang terdekat saya. Karena jenengan tahunya di sini seolah-olah saya baik. Ketika saya ketemu sama orang dicium bolak-balik tangannya, apa itu lebih baik? Bukan. Tanya sama guru saya. Saya berdiri di sini melaksanakan perintah daripada MC tadi dan permintaan daripada Habibul Bayan. Bukan saya lebih pinter, cuman saya berusaha pingin ketika hadir semacam ini Allah nyambungkan. Ketika tersambung maka hati kita akan ayem, hati kita akan tenang. Bukan hajat kita dikabul sama Allah itu suatu keistimewaan, bukan. Lantur bicaranya, mohon maaf. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada satu amaliyah yang mungkin harus kita menjadikan prioritas, yaitu rasa cinta. Cinta kepada siapa? Allah. Cinta kepada siapa? Rabbul Alamin. Cinta kepada siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ya. Ketika kita ada rasa cinta tersebut, maka kita akan melaksanakan amal ibadah. Melangkah untuk melaksanakan amal ibadah itu akan terasa ringan. Akan terasa ringan. Seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Kita belum mengenal Allah, kita belum mengenal baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Kita belajar. Di sini ada banyak kiai, belajar. Ceritakan tentang baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya bagaimana, perangainya bagaimana, perbuatannya bagaimana. Sehingga ketika kita akan mengenal beliau, ada rasa cinta di dalam hati kita, ada rasa mahabbah di dalam hati kita. Maka ketika mahabbah itu muncul, apa? Yuhibbukumullahu yang kita dapat. Allah akan cinta kepada kita. Ketika di dalam hati kita ada cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, maka Allah akan berikan cintanya kepada kita. Dan Allah akan mengampuni segala kesalahan kita. Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar mengatakan itu merupakan puncak daripada kehidupan manusia. Apalagi yang diinginkan? Dunia. Apakah dunia bisa menandingi cintanya Allah kepada kita? Apakah dunia bisa menandingi ampunannya Allah kepada kita? Hadirin hadirat rahimakumullah. Termasuk itu tadi pesan daripada Gus Rohim, minta ketika sisa safari maulid ini ada sekitar 9 hari lagi sebelum penutupan nanti di Bendo,
ketika hadir di majelis maulid, niat minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ruhani kita disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ruhani kita disambungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Allah menyambungkan ruhani kita, maka keadaan kita akan menjadi lebih baik insyaallah. Allahumma amin. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, satu penutup, karena tadi saya tanya sama Mbah Lurah mboten ngopi. Nggih, sok-sok Bib. Iki sik utul lho kopi Mbah Lurah. Jangan kurun. Pesan diparingi Mbah Lurah. Apa yang saya ingin katakan apa? Karena setiap kita mengadakan safari ada kopi yang keluar. Ini ada maksud, mohon maaf hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin ada sebagian orang yang sudah mengerti tentang kopi yang hadir ini tadi. Banyak keterangan termasuk yang diberikan oleh guru saya, yaitu barang siapa yang di dalam mulutnya ada aroma kopi, maka malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula ulangi malih Mbak Lurah, nggih. Kula ruwem nek kepanggih tiyang mboten ngopi, cocok kula. Diumbah sisan mawon. Kersane mboten pemahaman iki lintu. Mboten be kula jantung, mboten be kula darah tinggi. Nek sak morong jenengan telas ini darah tinggi. Tapi nek cukuputan kan mboten. Kula langsung nimali nggih Mbak Lurah nggih. Kula tak kandung Mbak Lurah. Dawuh guru kula ngeten Mbak Lurah. Barang siapa yang di dalam mulutnya ada aroma kopi, maka malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuwunaken ngapura malah. Mungkin Mbak Lurah itu dosane gak patek kata. Mboten nemen kopi. Kula kan kok dosane rada akeh. Tapi awun ngopi kula. Pas rotipan ngopi, tem niku ngopi malih. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan sedaya kalian Allah taala diparingi kefahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan diparingi kefahaman tentang baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah akan tanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan berikan kepada kita cintanya, dan Allah akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita insyaallah. Allahumma amin. Dan semoga akhir hayat kita semuanya ditutup dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga anak keturunan kita semuanya ditakdir dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang solih solihah, berbakti kepada Allah wa rasulih, berbakti kepada agamanya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan berguna bagi lingkungan sekitarnya insyaallah. Allahumma amin. Dan semoga kelak kita semuanya, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, dikumpulkan bersama rombongan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah min khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak salah dari saya, ucapan, gerak tubuh atau apapun yang kurang pas menyinggung di hati para jamaah, saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekaten menggah Mawaidatul Hasanah yang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Al Habib Husni Fahruddin Zuhdi bin Salim. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun paringi kepahaman, dipun paringi kegiatan, kemudahan kagem nglampahi punapa ingkang sampun dipun dawuhaken dening beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adicara dereng rampung nika adicara pamungkas penutup kersane husnul khotimah. Panjenengan kula aturi untuk lenggah rumiyin. Nggih menika adicara doa ingkang sepindah kasuwun barokah doa saking panjenenganipun Mbah Yai Dhofir ingkang angka kalih, nyuwun barokah doa saking panjenenganipun Mbah Yai Fathur Rahman. Dumateng panjenenganipun kekalih wekdal saha panggenan kawula aturaken. Shallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirukhina minuhi biwasilatin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim biqadril hajat ala hadi majlis lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan sakirin hamdan amin hamdan yu'tinaka nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Sabbit imanana wal islamana wa ihsanana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibat da'awat, Allahumma ya mujibat da'awat, Allahumma ya mujibat da'awat, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya rafi'at darajat, Allahumma ya dafi'at darajat, Allahumma khina syafi'al amr. Salamun qalami rabbil rahim. Salamun ala nuhi fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Musalin. Salamun alaikum tibtum fatula khalidin. Salamun ya hatamat hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wa la fis samaa'i wa sama'adim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wa la fis samaa'i wa sama'adim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wa la fis samaa'i wa sama'adim. Bismillahi sikotan billah wa tawakalan ala Allah. Bismillahi sikotan billah wa tawakalan ala Allah. Bismillahi sikotan billah wa tawakalan ala Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika min syarri yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba wa min da'wati la yustajabu laha innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Khayyu ya Qayyum ya Badi Samadina Qur'ana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban ya Allah. Mayabtagilahu li nasim rahmati fala mumsika laha, mayabtagilahu li nasim rahmati fala mumsika laha. Wa qul ja'al haqqu wa juqul batilin al batila khana sawqa wa nunazzilu minal qur'ani ma wasifan wa rahmatul lil mu'minin. Rabbi najini min aqwami zalimin wa maramaita idramaita wa lagina wa harama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng panjenenganipun dipun aturaken matur suwun. Hadirin wal hadirat, saderengipun adicara kita tutup parenga dalam ngaturaken pengumuman ingkang sepindah inggih menika jadwal safari Binjing Enjing Jumat Pahing tanggal 27 November putaran ke-42 dumawah dhateng Masjid Miftahul Huda Desa Gading Kecamatan Balirejo Kabupaten Madiun dipun milai bakdo isya niki celak niki monggo sami rawuh putaran ingkang angka